para penduduk sekitar. Apa kabar kalian hari ini? Langsung saja kita telusuri. Narik Rock. Chapter 6. Episode 6. Ketika Sung Suho berumur 1 tahun. Pada hari ketika bayi yang menggemaskan itu akhirnya belajar berjalan. Seperti halnya semua orang tua, terjadi kekacauan di rumah Suho. Tapi itu merupakan kekacauan yang sedikit berbeda. Hei sayang, Suho melakukannya. Suho kita. Apa yang dilakukan Suho? Ibu Suho. Cahaein. Berteriak seolah dia tidak percaya. Dia terbang di sekitar rumah. Apa? Suho sedang terbang di dalam rumah sekarang. Langkah pertama Suho bukan di tanah, tapi di udara. Faktanya, itu adalah salah satu kekuatan khusus yang diwarisi Suho dari ayahnya, Sung Jinwo, yang disebut Ruler's Authority. Oh tidak, aku merindukannya. Suho, yang terbang. Bahkan sebelum dia belajar berjalan, pada usia 1 tahun. Pemandangan itu seperti kisah kelahiran pahlawan mitologi yang hebat, dan itu membuat Beru terisak. Ketika itu terjadi, dunia sangat damai. Kekuatan yang diwarisi Suho diciptakan untuk menghancurkan segalanya, dan itu tidak berguna di dunia yang damai. Bukan hanya tidak berguna, tetapi juga berpotensi membuat kehidupan normal menjadi kacau. Sung Jinwo memutuskan untuk menyegel kekuatan itu sampai Suho bisa mengendalikannya. Sekarang para apostel suruhan dewa asing menyerang bumi. Saatnya menggunakan kekuatan Rajaku, yang tersegel. Keterampilan, Ruler's Authority Level 1. Keterampilan aktif. Tidak memerlukan mana. Anda dapat memberikan pengaruh fisik pada objek tanpa menyentuhnya secara langsung. Beru membisikkannya. Suho mengambil anak panah dengan tangan tak terlihatnya dan mengirimkannya kembali ke arah yang berlawanan. Rasakan ini. Percikan. Gedebuk. Kamu telah membunuh Goblin Archer. Goblin Archer menancapkan panah yang dia tembakkan ke lehernya dan tersedak. Kemudian, goblin lain yang berada di belakangnya berbalik dengan terkejut dan mulai melarikan diri. Wush! Krak! Apakah kau pikir bisa kabur? Suho mengejar dan menebasnya dengan pedang. Tapi tiba-tiba, dia melihat kilatan. Hah! Krak! Suho menyusul goblin yang mencoba melarikan diri hanya dengan satu lompatan. Goblin itu disusul oleh Suho dalam sekejap. Mata terkejut mereka bertemu di udara. Hehehe. Saat stat kekuatan Anda meningkat, wajar jika kemampuan melompat Anda juga meningkat. Anda akan segera beradaptasi dengan itu. Suara beriang menjelaskan di atas kepala Suho sangat menyebalkan. Suho segera mengayunkan kapaknya ke dagu goblin itu. Kamu telah membunuh goblin pengintai. Dalam waktu singkat, Suho membunuh 2 goblin. Dia menyeka darah goblin dari tangannya dan melihat sekeliling dengan ekspresi lega. Dia tidak punya waktu untuk bersantai dari pertempuran. Sekarang dia menyadari bahwa dunia hitam putih ini tidak bersahabat dengannya. Mata penuh kejahatan terasa di segala arah menatapnya di kota yang hancur itu. Niat membunuh mereka merangsang statistik sensorik Suho. Mereka ada banyak. Ya, ada banyak. Tak terhitung. Ini adalah tanah kematian. Dunia yang sudah lama ditinggalkan tak bertuan. Binatang buas telah membuat sarangnya di sini. Senyum jahat Beru saat menjelaskan dengan kebengisan. Jika bukan karena ukuran mininya yang lucu, dia bisa disalahartikan sebagai pemilik sebenarnya dari tempat ini. Tapi sekarang, swoosh. Beru merentangkan tangan pendeknya dan menyatakan dengan nada serius. Akhirnya, pemilik sebenarnya dari tanah ini telah kembali. Tolong rebut kembali dengan kekuatanmu sendiri. Rebut kembali tanah yang telah diambil oleh para penyusup bodoh itu. Ding. Pada saat itu, jendela kues baru terbuka di depan Suho. Kues, bertahan hidup. Penghuni Sado Dungeon tidak akan pernah mengakui Anda sebagai pemilik tanah ini. Lemah dan rapuh. Bertahan selama waktu yang ditentukan untuk membuktikan kualifikasi Anda. Batas waktu, 4 jam. Sisa waktu, 4 jam 0 menit 0 detik. Bertahan hidup. Alis Suho yang membaca kues itu berkedut. Kemudian, swoosh, whoosh, whoosh. Kepala suku Goblin menggunakan item
terompet tulang, untuk memanggil bawahannya. Komandan Goblin menggunakan item terompet tulang untuk memanggil bawahannya. Hihihihi, kiyak. Dengan jeritan dan auman, para goblin yang bersembunyi di seluruh kota mulai menampakkan diri satu persatu. Tetapi meskipun jumlahnya banyak, namun ini terlalu berlebihan. Suho sangat terkejut. Apakah ini lelucon? Bertahan selama 4 jam dengan keadaan seperti ini. Tentu saja, tidak perlu membunuh mereka semua. Saat ini, tuanku hanya level 3. Cobalah untuk bertahan hidup entah bagaimana caranya. Jika kamu berjuang dengan baik, kamu akan naik level dan menjadi lebih kuat. Beru menyeringai dan mengacungkan jempol, sambil menyipitkan matanya. Wajahnya penuh kebanggaan saat ia melihat Suho, yang telah tumbuh menjadi seorang pria yang luar biasa. Tapi kenapa dia begitu menjengkelkan? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan itu. Kek. Kerumunan para goblin menerjang. Krak. Suho dengan cepat mengambil kapak kedua dari goblin yang baru saja dia bunuh. Item. Kapak batu goblin. Tingkat kesulitan. Jenis. Kapak. Kekuatan serangan +5. Kapak tangan yang digunakan oleh goblin. Saat dia mengangkat kapaknya, informasi item muncul di atasnya. Mulai sekarang, menggunakan kedua kapak. Tapi ini saja tidak cukup untuk bertahan hidup. Para goblin yang bergegas ke arahnya juga memegang senjata yang sama di tangan mereka. Suho membuka jendela status dengan tenang dan menginvestasikan semua 5 poin stat yang tersisa dalam kekuatan. Kekuatan, 15-20, suara mendesing. Terasa kekuatan mengalir di tangan yang memegang kapak. Stat kekuatan meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Dibandingkan dengan stat kekuatan 10 di level 1, itu memiliki kekuatan 2 kali lipat. Dengan kekuatan ini, dia bisa melompat lebih lincah. Menggunakan kekuatan itu, Suho dengan sigap berbalik dan mulai melarikan diri. Mencari medan yang menguntungkan untuk bertarung melawan banyak musuh. Hahaha, bagus sekali. Itu adalah metode lemah untuk melawan musuh yang lemah. Ini seperti menonton larva semut yang berhasil mengeliat ketika baru menetas. Menjijikkan. Suho risih mendengarnya. Setelah sekian lama, perkataan Beru tanpa dengaja menghapus semua kenangan indah Suho. Suho berniat melu akan masa lalunya sebagai penggila semut. Aku akan membakar semua gambar semut saat aku kembali. Mulai sekarang, dia bertekad untuk menggambar ulang mereka. Suho merasakan efek dari stat kekuatan yang meningkat. Menghalau musuh dengan 2 kapak mengamuk dengan liar. Wosh. Dia menangkis kapak goblin dengan miliknya. Krak. Dia memukul leher dengan kapak di tangan kiri. Bak. Smak. Dia menendang punggung goblin yang mencoba menyerang punggungnya. Krak. Dia mematahkan lehernya. Kamu telah mengalahkan prajurit goblin. Aku mengalahkan goblin Spearman. Kuncinya. Aku membunuh 2 dari mereka sekaligus. Tapi itu tidak efisien. Kapak dan tombak terbang ke arahku dari segala arah. Saya menghindari sebagian dari mereka. Tapi sebagian lainnya mengenaiku. Wow. HP. 160/190. Itu menyakitkan. Saat HP-ku berkurang, luka di tubuhku bertambah. Namun, aku balas menyerang mereka lagi. Bewong Guah. 2. Kali ini, aku membunuh 3 dari mereka. Sementara itu, aku terkena 4 serangan. HP. 118/190. Klang. Aku membunuh 1 lagi dari mereka. Kali ini, aku terkena 3 serangan. HP. 84/190. HP-ku sisa setengah. Akibatnya, tubuhku berlumuran darah. Namun, pada saat itu, kamu mempelajari skill, grid level 1. Keahlian. Mataku melebar. Biasanya, Hunter hanya hidup dengan keterampilan yang diberikan kepada mereka selama Awaken. Untuk memperoleh keterampilan baru, mereka membutuhkan runestone, yang mahal dan langka. Aku mendapatkan keterampilan yang berharga secara gratis selama pertempuran. Itu sungguh luar biasa. Keterampilan.
Grid level 1. Keterampilan pasif. Tidak perlu mana. Anda memiliki grid yang tidak bisa dipecahkan. Pertahanan fisik meningkat sebesar 20%. Bahkan selesai melihat deskripsi skill, efeknya sudah dirasakan secara langsung. Rasa sakit akibat luka di tubuh berkurang. Kik kik kik. Para goblin yang menyadari bahwa pertahanannya sulit ditembus, mulai berteriak dan berpenar ke segala arah. Pada saat yang sama, suara terompet memanggil sekutu mereka terdengar ke segala arah. Sementara itu, Suho bersembunyi di balik pilar dan mengatur ritme. Aduh sakit. Beru datang dan menyilangkan kakinya. Ketiga, apakah tuanku sangat kesakitan? Nanti juga akan terbiasa. Anda sangat mengagumkan karena menahan rasa sakit dan mendapatkan keterampilan yang bagus. Suho, yang menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan, memelototi Beru. Apa? Ada seekor semut kecil di sana. Tersenyum polos dan mengayunkan tinjunya yang mungil. Tidak bisakah kamu membantu daripada cuma melihat? Beru adalah orang kuat yang bahkan bisa mencabik-cabik seekor serigala raksasa. Suho tidak tahu seberapa kuat dia saat itu. Namun setelah tubuhnya mengecil, sepertinya dia tidak berniat membantu Suho. Namun, Beru memiliki persepsinya sendiri. Tentu saja, saya ingin sekali. Tapi aku harus menyimpan kekuatan sebanyak mungkin untuk kembali keluar angkasa tempat tuan kita menunggu. Beru sedang dalam proses memulihkan kekuatannya sendiri untuk mempersiapkan kepulangannya. Itu karena Sung Jinwo, yang bisa mengisi ulang kekuatan magisnya, terlalu jauh. Lagi pula, jika aku berpartisipasi dalam pertempuran, poin pengalaman tuan muda untuk naik level akan berkurang secara drastis. Bagaimana kalau membunuh satu lagi agar naik level daripada membuang-buang waktu seperti ini? Tidak ada kata yang salah dalam kata-kata Beru. Masalahnya adalah Beru terlalu menyebalkan. Beru telah mengoceh di atas kepalanya sejak tadi, padahal dia sendiri lemah. Sepertinya Beru tidak berniat memprovokasi Suho dengan sengaja. Kiek, tuan muda, mereka datang lagi. Bangun dan bertarunglah. Tidak banyak waktu tersisa sampai naik level. Suho mengulurkan tangan sambil menggeram. Ruler's Authority. Sebuah tangan tak terlihat terbang ke depan dan mengambil kapak goblin dari mayat yang dibunuh melayang. Itu adalah sesuatu yang kusadari selama pertarungan. Tapi sepertinya aku bisa mengangkat beban sekitar 10 kg dengan kekuatan Ruler's Authority. Itu adalah kekuatan yang dapat dengan mudah mengangkat bayi yang baru belajar jalan. Tentu saja, itu sudah lebih dari cukup untuk mengangkat kapak batu. Mungkin ketika aku masih kecil, aku terbang melintasi langit dengan kemampuan ini. Suho memutar kapak mengitari tubuhnya. Digunakan sebagai pertahanan. Mata Beru berbinar saat melihatnya. Wow! Menggunakan kekuatan Ruler's Authority seperti ini. Sungguh luar biasa. Iblis semut sialan itu tentu saja tidak salah. Anda naik level. Anda naik level. Waktu berjalan sangat lambat. Tapi setelah berjuang lama dengan berlumuran darah, levelku terus meningkat. Dan saat aku naik level, luka yang teriris oleh kapak goblin dengan cepat sembuh. Stamina abis yang akan membuatku pingsan setiap saat tiba-tiba menjadi kuat. Dan yang terpenting, saat levelku meningkat, Suho menjadi semakin kuat. Dan akhirnya, waktu yang tersisa, 0 jam, 0 menit, 0 detik. Quest selesai. Anda naik level. Level 7. Wall. Cling. Cling. Segera setelah waktu berakhir, para goblin yang tanpa henti mengejar Suho berpencar dan menghilang ke dalam kegelapan. Apakah ini sudah berakhir? Suho melihat sekeliling tanpa menurunkan kewaspadaannya. Sebelum dia menyadarinya, mayat para goblin menumpuk di sampingnya. Seketika berubah sunyi seperti saat dia pertama kali tiba di sini. Kerja bagus. Anda luar biasa. Beru memecah kesunyian dengan tepuk tangan meriah. Akhirnya, orang-orang malang itu telah mengenali Tuan Muda. Sekarang mereka pasti menyadari di dalam tulang mereka bahwa Tuan Muda bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Apa maksudmu dengan dianggap remeh? Yah,
Anda masih setingkat semut atau ulat. Mudah dibunuh dengan satu serangan. Karena Anda hanya dengan level 7. Ulat sialan itu. Ya, mirip dengan itu. Ding. Hadiah quest telah tiba. Apakah kamu ingin memeriksa hadiahnya? Ya tidak. Ya, aku akan memeriksanya. Saat Suho memilih jawabannya, pesan aneh berbunyi. Hadiah berikut tersedia. Hadiah. Runestone. Shadow Extraction. Halo para penduduk sekitar. Apa kabar kalian hari ini? Langsung saja kita telusuri. Narik Rock. Chapter 7. Beru sangat bersemangat. Dia sedang menunggu reaksi Suho terhadap kemampuan sebenarnya dari Shadow Monarch. Shadow Extraction. Ya ampun. Luar biasa. Mereka memberikan kemampuan luar biasa ini sebagai hadiah. Terakhir kali, mereka memberikan poin stat sebagai hadiah. Tapi kali ini mereka memberikan runestone yang memungkinkanmu mempelajari skill. Wow, mereka memberikannya begitu saja. Beru berpikir keras. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Dungeon bayangan ini berisi segalanya untuk Shadow Monarch. Kata Beru sambil tersenyum dan menggembungkan pipinya. Sistem leveling ini adalah perangkat pendukung untuk pertumbuhan yang stabil dari Shadow Monarch. Itu adalah versi modifikasi dari sistem yang dulu digunakan oleh Shadow Monarch, dirancang untuk sepenuhnya menyerap kekuatan monark yang agung ke dalam tubuh manusia yang lemah. Sung Ho menghelanya. Hei, apa ini? Skill summon. Sung Ho tampak kecewa. Beru terkejut. Tanggapan tidak masuk akal macam apa itu? Apa yang Anda katakan? Bahkan setelah menerima kekuatan yang luar biasa, Anda hanya bereaksi seperti ini. Yah, skill summon itu. Sung Ho menjelaskan bagaimana skill summon diremehkan oleh para hunter akhir-akhir ini. Dungeon adalah tempat yang benar-benar brutal. Jika mereka lengah meski sesaat, cakar monster akan merobek leher para hunter. Lantai dan langit-langit penuh dengan perangkap berbahaya. Di tempat seperti itu, tidak ada yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hunter type tempur itu tangguh, jadi tidak masalah. Tapi Hunter Mage memiliki kemampuan fisik yang tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Terutama di antara mereka, para Hunter Mage dengan skill summon bahkan lebih rentan. Mereka mempercayakan semua pertempuran kepada makhluk yang mereka panggil, membuat diri mereka tidak lebih dari karung empuk yang mengikuti di belakang barusan tempur. Tidak hanya itu, Hunter Mage menghabiskan banyak mana. Sulit untuk menemukan makhluk panggilan yang berguna. Dan bahkan jika kamu berhasil memanggilnya, mereka tidak sekuat yang kamu kira. Itu konyol. Beru sangat marah dan menghentakkan kakinya dengan ekspresi kesal. Kelakuannya yang mengejek kekuatan tempur Beru yang lemah telah hilang. Justru sekarang dia merasa dirinya semakin lemah. Melihatnya seperti itu, Suho merasa sedikit menyesal. Yah, aku minta maaf. Tapi itulah kenyataan. Mungkin itu hal yang baik karena kamu telah memperoleh keterampilan baru. Mustahil. Jangan berpura-pura perhatian dan menghiburku seperti itu. Ini benar-benar hal yang bagus. Hah. Nada suaramu sedikit berubah. Baiklah. Baiklah. Bagaimanapun, ku terima hadiah itu. Sebuah runestone muncul di tangan Suho. Runeton. Shadow Extraction. Saat batu rune rusak, skill akan diserap. Tanpa ragu, Suho menghancurkan runestone itu. Skill yang dipelajari, Shadow Extraction. Suak. Pada saat itu, sebuah bayangan muncul dari bawah kaki Suho, melilit seluruh tubuhnya, dan menghilang. Jendela skill terbuka di depan matanya. Skill, Shadow Extraction level 1. Kemampuan bayangan. Tidak membutuhkan mana. Ekstrak mana dari tubuh yang sekarat untuk membuat prajurit bayangan. Semakin tinggi kemampuan target dan semakin lama mereka mati, semakin tinggi kemungkinan kegagalan ekstraksi. Kemungkinan jumlah bayangan yang diekstrak, 0/3. Membuat prajurit bayangan. Suho refleks melihat Beru, yang merupakan monster bayangan dengan uap hitam mendidih di sekujur tubuhnya.
Itu benar. Mulut Beru terbuka lebar. Skill ini menciptakan prajurit sepertiku. Shadow Extraction adalah inti dari kekuatan yang dibuat oleh Shadow Monarch saat ini. Seong Jinwo. Saat itu, Suho tersadar. Banyak mayat goblin yang mengelilinginya. Selama 4 jam terakhir, asap hitam perlahan naik dari mayat yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Kemungkinan target untuk ekstraksi bayangan. Kemungkinan target untuk ekstraksi bayangan. Kemungkinan target untuk ekstraksi bayangan. Setiap kali dia melihat asap hitam, pesan dengan isi yang sama berulang muncul di depannya. Prajurit bayangan. Apakah itu semacam necromancer? Konsep menciptakan tentara dari mayat mirip dengan necromancer yang biasa terlihat di game. Itu nampak tidak terlalu bagus. Saya dulu pernah melihatnya di internet. Ada juga berbagai jenis keterampilan pemanggilan. Seperti memanggil dan menjinakkan elemental dari alam. Atau menjinakkan dan menunggangi hewan liar. Di antara mereka, profesi terburuk adalah necromancer. Karena ada banyak batasan. Masalah terbesar adalah Anda membutuhkan mayat. Aku harus membunuh mayat itu sendiri. Seperti sekarang. Itu artinya aku hanya bisa mengendalikan sesuatu yang lebih lemah dariku. Untuk mengetahui dengan pasti, kurasa harus mencobanya sendiri. Ekstraksi bayangan. Pesan berikut muncul atas keinginan Suho. Silakan tentukan perintah untuk skill ekstraksi bayangan. Apakah saya harus menentukan perintah terpisah untuk skill tersebut? Suho ragu sejenak. Tapi kemudian Beru tiba-tiba mulai berguling dan terbatuk-batuk di sampingnya. Wah, uhuk-uhuk. Kenapa? Apakah kau ingin mengatakan sesuatu? Saat Suho memandangnya, Berga tampak bertingkah aneh. Uhuk, tidak. Kuk, lanjutkan saja. Kuk. Kenapa dia tiba-tiba batuk seperti itu? Suho membuka matanya lebar-lebar karena bingung. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dia katakan, dia mengatakan sepatah kata pun tanpa ragu jika itu adalah perintah. Jika Anda akan memberikan perintah, lebih baik bersikap intuitif. Bangkit. Kik. Kemudian Beru mengepalkan tinjunya seolah berkata, aku tahu itu. Dan membuat suara aneh. Kemudian, sebuah insiden terjadi. Kehehehe. Tiba-tiba, tawa para goblin bergema. Pada saat yang sama, bayangan mulai menggeliat dari mayat goblin yang tergeletak di tanah. Seolah-olah mereka masih hidup. Ya Tuhan. Suho melotot saat dia melihat sekeliling. Kik. Tawa seperti iblis jahat bergema dari segala arah. Dan tangan hitam terulur dari bayang-bayang. Merangkak keluar seolah-olah iblis datang dari neraka. Ekstraksi bayangan berhasil. Tiba-tiba, 3 goblin hitam yang terbuat dari asap hitam mendidih muncul di depan Suho, menunggu perintahnya. Goblin bayangan level 1 tingkat normal. Penampilan mereka sepertinya tidak terlalu kuat. Pada titik ini, Beru akhirnya bisa mulai memperhatikan. Meskipun menggunakan kemampuan bayangan yang sama, perbedaan level saat Shadow Monarch Sung Jinwo yang menggunakannya sangatlah jauh. Itu wajar. Ketika Seong Jinwo pertama kali memperoleh kemampuan bayangan, dia di level 50. Dan sekarang Soho hanya di level 7. Tidak peduli seberapa mirip skillnya, kekuatannya pasti akan lemah jika level pemainnya rendah. Nah, para prajurit yang baru saja mengeluarkan bayangan mereka sedikit lebih lemah daripada saat mereka masih hidup. Ukuran mereka juga berkurang. Yaitu betul. Tentu saja. Kekuatan mereka juga melemah. Ya, sedikit. Dan kecepatan mereka. Beru bergumam dengan suara seperti roda berdecit. Kemampuan bayangan dipengaruhi oleh statistik dan level kecerdasan. Ini adalah keterampilan yang benar-benar luar biasa. Tapi, aku tidak bisa menjelaskannya. Baiklah, aku mengerti. Suho melihat sekeliling pada goblin bayangan yang menunggu perintahnya. Dan kemudian dia bersiap untuk pergi. Tunggu. Bukankah kita akan memberi perintah barusan? Beru terkejut. Pada saat itu, suara keras terdengar dari perut Soho. Grup. Aku tak makan selama 2 hari.
Beru kewalahan dengan rengekan Suho. Baik itu Hunter atau Shadow Monarch, mereka semua perlu makan untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, kamu bisa kembali ke sini kapan saja menggunakan kunci Shadow Dungeon. Beristirahatlah untuk saat ini. Atas kata-kata Beru, Soho memasukkan kunci Shadow Dungeon ke dalam bayangannya sendiri, seperti yang dia lakukan saat dia masuk. Apakah kamu ingin keluar dari Shadow Dungeon? Ya tidak. Aku akan keluar. Klik. Begitu dia memutar kunci, bayangan itu menelannya. Swoosh. Kamu telah keluar dari Shadow Dungeon. Begitu Suho kembali ke dunia nyata di rumah sakit, dia ambruk ke tempat tidur. Ah, aku benar-benar melakukannya. Suho menarik napas dalam-dalam sambil berbaring di tempat tidur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Baru 4 jam, tapi rasanya seperti 4 hari telah berlalu. Sementara kesehatannya telah sepenuhnya pulih dengan cara naik level, dia benar-benar kehilangan semangatnya. Pintu kamar rumah sakit terbuka saat orang-orang berjas masuk. Permisi. Apakah ini kamar rumah sakit tempat Tuan Sung Suho dirawat? Suho langsung mengenali siapa mereka. Hanya ada satu kelompok orang yang akan datang menemuinya dalam situasi ini. Kami dari Asosiasi Hunter. Seperti yang diharapkan. Orang-orang berjas mendekati Suho dan menundukkan kepala. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih. Apa yang telah saya lakukan bisa mendapatkan terima kasih? Suho tampak bingung. Berkat kamu, banyak orang terselamatkan. Kami ingin berterima kasih atas nama orang-orang itu. Yah, itu bukan masalah besar. Itu masalah besar. Tiba-tiba, Suho terkejut. Pria besar itu mengarahkan wajah tak bersahabatnya ke arah Suho. Kemudian, dia memasang senyum lebar dan hangat. Tuan Suho, kamu benar-benar mengesankan. Seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang di dunia yang keras seperti sekarang ini. Kuhuk. Oh, tidak. Maksudku, permisi. Pria besar itu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata, seolah terharu. Seorang karyawan terdekat menepuk punggungnya, seolah terbiasa, dan berkata, Ketua tim, kamu harus berhenti menangis dan kembali bekerja sekarang. Oh, benar. Haha. Saya terlalu banyak bersedih akhir-akhir ini karena saya semakin tua. Tuan Suho. Saya Han Jae-hyuk, ketua tim dari Asosiasi Hunter. Tujuan kami datang ke sini adalah, klik. Pemimpin tim Han Jae-hyuk tersenyum dan mengeluarkan alat pengukur kekuatan sihir yang tebal. Untuk mengukur kekuatan sihir Tuan Suho. Tidak ada keraguan bahwa Suho telah awaken. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di Museum Seni Korea yang telah berubah menjadi Dungeon Field tipe. Bahkan ada serpihan mayat yang dipastikan adalah iblis. Wartawan terus meminta informasi dan ingin menulis artikel tentang itu. Han Jae-hyuk menyipitkan matanya dan berbicara. Oh baiklah. Suho dengan patuh mengangkat tangannya ke alat pengukur mana. Kemudian, batu ajaib yang tertanam di tengah memancarkan cahaya redup. Setelah menunggu beberapa saat, hasil pengukuran pun keluar. Ini. Pemimpin tim Han Jae-hyuk terkejut dengan hasilnya. Tapi ekspresi Suho tidak berubah sama sekali. Seolah dia tidak tertarik dengan hasilnya. Tentu saja. Jendela status di depannya sudah memberitahunya tentang kekuatan magisnya. Nilai kekuatan magis 46. Kamu telah menjadi makhluk yang terbangun peringkat E. Karyawan yang berdiri di sampingnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi dalam hari mereka kecewa. Mereka berharap bahwa seorang hunter yang baru saja awaken dan melakukan seperti yang dia lakukan akan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi. Namun, ketua tim Han Jae-hyuk berbeda. Nilai seorang hunter bukanlah peringkat mereka. Jika seseorang dengan peringkat E mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain, itu bahkan lebih luar biasa. Dengan senyum hangat, ketua tim Han Jae-hyuk menepuk bahu Suho dengan tangan yang tebal. Tuan Seong Suho,
Saya menantikan kontribusi terbaik Anda di masa depan. Oh ya, wush. Setelah menyelesaikan urusannya, karyawan asosiasi memberi salam ringan dan meninggalkan kamar rumah sakit. Kemudian, seolah-olah dia telah menunggu, Beru mengeluarkan kepalanya dari bayang-bayang Suho. Nah, kalau begitu, aku akan menjelaskan apa yang akan terjadi mulai sekarang. Wush. Kriting. Saat itu, pintu kamar rumah sakit terbuka lagi. Beru kembali ke dalam bayang-bayang. Dengan murung. Narik Rock. Chapter 8. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak sadarkan diri selama 2 hari. Orang yang memasuki kamar rumah sakit adalah Lim Chogyo. Dia memeriksa kulit Suho yang sedang duduk di tempat tidur. Mereka saling menatap. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf karena melarikan diri. Entah kenapa dia meminta maaf. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Hunter peringkat E sendirian dalam situasi itu. Hunter peringkat E tidak memiliki kemampuan fisik yang sangat berbeda dari orang biasa. Jadi mereka tidak bertarung dengan sekuat tenaga bahkan di Dungeon. Salah satu tindakan pencegahan yang dipelajari Lim Chogyo ketika dia terbangun sebagai peringkat E, untuk pertama kalinya adalah, melarikan diri dengan sekuat tenaga jika Anda melihat iblis. Tapi Suho, yang saat itu hanyalah orang biasa, sangat heroik. Demi menyelamatkan orang sampai dia pingsan di tempat yang berbahaya. Berkat tindakan heroik Suho, Lim Chogyo merasa sangat malu dan minder. Tapi Suho, yang menerima permintaan maafnya, acuh tak acuh. Yah, tidak apa-apa. Kau tidak perlu meminta maaf padaku, Chogyo. Tidak, aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saat Lim Chogyo terus meminta maaf, dia mengeluarkan bubur hangat dari tas belanja yang dia bawa dan menyiapkannya di depan Suho. Ayo, apa kamu lapar? Makanlah bubur ini. Ambil sendoknya. Oh, terima kasih. Begitu melihatnya, perut Suho keroncongan. Buburnya memiliki aroma minyak wijen yang enak, terbuat dari daging sapi berkualitas dengan tekstur dan rasa yang enak. Tanpa ragu, Suho meraih sendok dan mulai memakan bubur dengan lahap. Bubur terasa seperti madu karena 2 hari tak makan. Haruskah aku memberimu apel sekarang setelah kamu selesai makan? Tanya senior profesor. Pantas saja ada apel di lemari es. Ternyata senior profesor itu menjenguk Suho yang pingsan kemarin dan hari ini. Aku telah menerima semua musibah dan kesialan karena profesor. Aku sudah naik level sampai tidak merasakan sakit lagi. Dia sedang berpikir untuk pulang hari ini ketika senior profesor memberinya sebuah apel dan bertanya, bagaimana dengan staf asosiasi yang meninggalkan bangsal beberapa waktu yang lalu? Apakah mereka mengatakan sesuatu? Mereka sedang mengukur kekuatan magis saat mereka pergi. Oh, apakah mereka mengukurnya? Apakah kamu benar-benar awaken? Mata senior profesor berbinar. Berapa banyak kekuatan magis yang kamu miliki? Mereka mengatakan Dungeon itu peringkat D. Jadi jika kamu bertahan di sana, setidaknya levelmu peringkat E. Apa? Benarkah? Mata senior profesor melebar. Suho menunjukkan hasil tes kekuatan magis yang ditinggalkan oleh staf asosiasi beberapa waktu lalu. Aduh, apa ini? Ini benar-benar peringkat E. Jika kekuatan magismu 46, itu lebih rendah dari rata-rata peringkat E. Apa yang salah? Mengapa Anda kecewa, Profesor? Apa yang kamu harapkan? Oh, merinding. Apakah Anda pikir Anda bisa menekan saya jika saya mengatakan saya awaken sebagai hunter yang hebat? Itu sebabnya Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Tidak mungkin, nak. Jika kau adalah hunter yang hebat sejak awal, tak mungkin kau akan pingsan di tempat berbahaya seperti itu. Aku pikir kau setidaknya peringkat D. Aku tahu itu. Anda berharap seperti itu. Senior profesor melompat-lompat. Merasa dirugikan. Kemudian dia menghibur Suho. Meletakkan hasil tesnya di atas meja. Yah, lebih baik seperti ini.
Peringkat E bagus. Nak. Ini jauh lebih stabil daripada rata-rata peringkat D. Tahu. Aku tidak akan tahu. Haha. Tentu saja kau tidak akan tahu. Kau baru saja awaken. Senior profesor merangkul bahu Suho dan mengusapnya. Mulai sekarang, percayalah padaku dan ikuti petunjukku. Sebagai hunter peringkat E yang berpengalaman, aku akan memandu kamu di dunia hunter peringkat E. Perburuan Dungeon dilakukan melalui pembagian kerja yang ketat. Pertama, ada tim penyerang yang menyerbu Dungeon. Mengikuti mereka adalah tim pengumpul yang mengumpulkan sisa-sisa monster. Di bagian paling belakang, ada tim penambang yang menambang sumber daya di ruang bawah tanah. Di antara tim-tim ini, hunter peringkat E bertanggung jawab atas segalanya kecuali tim penyerang. Itu berarti ada lebih banyak peluang kerja untuk hunter peringkat E. Memang banner instruktur Lim mengatakan bahwa hunter peringkat E jauh lebih stabil daripada hunter peringkat D yang biasa-biasa saja. Hunter peringkat D adalah yang terlemah di antara mereka yang bisa masuk ke tim penyerang. Di satu sisi, mereka adalah yang paling rentan terhadap bahaya. Di sisi lain, hunter peringkat E benar-benar tak diperlukan untuk pasukan tempur. Jadi sangat bagus bisa mendapatkan upah sehari hanya dengan bekerja di tempat yang aman. Tentu saja, ada beberapa hunter peringkat E yang mempertaruhkan nyawa mereka dan bergabung dengan tim penyerang karena mereka butuh uang. Tapi itu tidak umum. Tagihan rumah sakit lebih mahal. Kecuali jika Anda memiliki rekan healer. Keesokan harinya, setelah keluar dari rumah sakit, Suho tiba di Museum Seni Nasional Korea sambil mendengarkan penjelasan instruktur Lim. Apakah aku benar-benar akan kembali ke sini lagi? Suho mengenang saat dia melihat ke arah museum yang telah dihancurkan oleh Vera. Tujuan datang ke sini hari ini tidak lain adalah untuk menjadi penambang. Kecuali Sado Dungeon. Ini adalah pertama kalinya Suho berada di Dungeon sungguhan. Jadi dia setuju untuk menerima bantuan instruktur Lim. Oh, omong-omong, semua kelas di sekolah telah diubah menjadi online sampai Dungeon diselesaikan. Karena kamu telah menjadi hunter, kamu bisa libur. Itu benar. Karena tragedi sudah berlalu, dan semester ini juga hampir selesai. Oke. Saya akan pergi ke kantor dan mengajukan cuti hunter secara terpisah. Haruskah kita mulai sekarang? Senior Lim menatap Soho dengan antusias. Dari matanya, Soho merasakan minat seorang senior yang berpengalaman. Hehe. Hari ini, aku akan mengajarimu tentang kehidupan para hunter peringkat E. Pertama, mari kita bicara tentang menambang. Dia mengeluh tentang hal sepele seperti itu. Hah. Tiba-tiba, Beru muncul dari bayangan Soho. Senior Lim kaget dan tersandung. Seekor monster. Beru menatap Senior Lim dengan tatapan remeh dan bergumam. Cih, kau begitu penakut. Tuan muda, saya lebih tahu apa itu hunter. Anda harus belajar dari saya daripada orang ini. Kemudian, Beru terbang dari belakang Soho dan merentangkan tangan pendeknya lebar-lebar, berteriak dengan keras. Seorang hunter terlahir sebagai pemburu. Mereka membantai dan mendominasi musuh mereka, dan memakannya. Itulah inti dari menjadi seorang hunter. Jadi, bantai dan bunuh lagi untuk mendapatkan semua kekuatan itu. Tangan Soho meraih Beru yang bersinar seperti bola bisbol. Kenapa kau keluar tiba-tiba? Aku merasakan energi Dungeon di dekatnya. Saat ini, Yang Mulia lemah dan rentan seperti ulat yang tak berdaya. Aku harus tetap di sisimu dan melindungimu. Tubuh Beru menggeliat dan terbang. Lalu ia terlepas dari tangan Soho dan mendarat di bahunya. Beru kecil di bahu Soho mulai melotot tajam, memperhatikan sekeliling. Tapi Suho tak akan tertipu lagi. Dia mungkin hanya akan berdiri dan menonton saat kita benar-benar bertarung. Pada saat itu, Senior Lim sadar dan dengan hati-hati menunjuk ke arah Beru. Suho. Apakah itu makhluk summon? Tidak. Beru menjawab dengan tegas. Sebenarnya, Beru bukanlah makhluk panggilan Suho.
tapi milik ayahnya. Jika itu bukan makhluk sumen, lalu apa itu? Mata Beru berkedip intens. Aku seorang pemandu. Seorang pemandu. Senior Lim mengangkat kepalanya dengan bingung. Ya, menurut standar manusia, aku seperti pemandu. Hehe. Bisa dibilang seperti itu. Apa yang dikatakan benda ini? Beru menatap wajah Suho dengan sedih, menggumamkan suara yang tidak bisa dimengerti. Mengabaikan Beru, Senior Lim langsung bertanya pada Suho. Apakah kamu terbangun sebagai hunter summoner? Ya, kurasa begitu. Itu mengesankan. Kamu adalah summoner peringkat pertama yang pernah kulihat. Senior Lim berhenti berbicara. Tidak perlu menyebutkan seberapa rendah hunter summoner. Dan untuk berpikir bahwa hunter rank akan memiliki keterampilan summon. Dasarnya skill sampah. Tetaplah sampah. Senior Lim melirik Beru yang berdiri di bahu Suho. Dia hanya terkejut ketika Beru tiba-tiba muncul beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang dia melihat penampilan imut Beru dari dekat. Tidak terlalu gunanya. Bukan. Dia terlihat kurang ramah. Haruskah aku habisi orang ini? Senior Lim meliriknya sedikit. Tetap saja. Summoner itu harus lebih berhati-hati. Dilihat dari segi manapun. Selain itu, karena dia bisa berbicara, dia mungkin berguna secara tak terduga. Ada banyak hunter peringkat yang tidak memiliki skill. Kamu beruntung. Ngomong-ngomong, aku punya skill berlari. Jadi begitu. Itu sebabnya kamu pandai melarikan diri. Ucapan polos Suho melukai perasaan Lim. Itu bahkan lebih menyakitkan karena memang fakta. Jadi Suho menjadi penambang atas rekomendasi Lim. Baiklah. Ayo kita bekerja keras hari ini. Tim penambangan, yang terdiri dari hunter peringkat merupakan pekerja di lokasi konstruksi. Hei, pemula, pakai beliung ini. Beliung Dungeon. Dipegang Suho. Paman yang membagikan beliung memberi Suho senyum ramah dan berkata, jika kamu merusaknya saat bekerja, mintalah. Akan ku beri. Tapi hati-hati. Karena biaya beliung akan dipotong dari upah harian kalian. Tetap saja. Kamu luar biasa bisa ikut di usiamu yang sekarang. Kamu murid di sekolah ini. Ya, itu benar. Anehnya, sebagian besar penambang mengenali Suho dan mendekatinya lebih dulu dengan sapaan ramah. Pasti karena berita itu. Suho tersenyum kecut saat mengingat berita yang telah diposting di internet kemarin dan hari ini. Judulnya adalah, Pahlawan Universitas Korea menjadi hunter peringkat Itu adalah berita biasa yang bukan pujian atau hinaan. Itu karena dia orang biasa yang menjadi pahlawan museum seni. Dia akan menerima penghargaan warga pemberani. Tetapi sejak dia awaken di tengah insiden dan menjadi hunter setelahnya, dia merasa murung. Namun, sebagai seorang hunter, dia menerima peringkat terendah. Jadi itu adalah situasi yang agak ambigu di mata orang lain. Tetapi bahkan situasi itu tampaknya menguntungkan bagi orang-orang tua ini. Hehe, sayang sekali. Jika saya awaken dan mendapatkan satu atau dua peringkat yang lebih tinggi, status saya akan jauh berbeda. Jangan terlalu bersedih dengan peringkat rendahmu. Kita sendiri melakukannya dengan cukup baik, kan? Benar, benar. Meskipun tubuh kita sedikit lelah, jika kita pandai menggali dengan beliung, kita tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi seberapa hebatnya itu? Mereka semua bersemangat untuk memberikan saran kepada Suho yang baru saja bergabung sebagai rekrutan baru yang menjanjikan. Dan Beru sangat tidak menyukai suasana yang mengharukan ini. Tuanku, daripada membuang-buang waktu mengobrol dengan orang-orang bodoh ini, mengapa Anda tidak menaikkan level atau semacamnya? Bagaimanapun, waktu sangat berharga. Oh, apakah ini makhluk yang dipanggil? Kia, aku belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Jika kamu membawanya, itu akan lucu. Namun, itu terlalu kecil untuk digunakan dalam penambangan. Para penambang berkumpul dengan takjub melihat Beru tiba-tiba muncul.
Beru, di sisi lain, menggeram keras dan menghembuskan peringatan kepada mereka. Oh, jangan mendekat. Kalian orang-orang kasar. Tuan muda itu lemah. Dan jika aku memukulmu, kamu bisa mati. Tuan muda, jangan khawatir. Aku akan melindungimu. Suho menatap Beru dengan curiga. Dia ini terlalu protektif. Atau hanya bercanda. Hahaha. Makhluk panggilanmu bisa diandalkan. Yah, kalau begitu ayo kita lakukan beberapa pekerjaan juga. Para penambang bubar, tertawa dan bercanda dengan beliung mereka, mengelilingi Beru dengan kelucuannya. Melihat hal ini, Suho tiba-tiba mendapat ide bagus. Beru. Iya, Tuan Muda. Jika Anda memberi saya perintah, saya akan memotong leher sampah itu. Jangan lakukan itu. Lalu perintah apa yang akan Anda berikan untukku? Bawalah beberapa mayat goblin dari Sado Dungeon. Bersambung.